Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah amma ba'du. Pemirsa ICBS TV dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat, hidayah, karunia kepada kita bersama sehingga puasa kita masih berjalan dengan baik. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai hendaknya semangat kita bertahan sampai ke ujung bulan suci Ramadan ini. Pemirsa ICBS TV dimanapun berada, ibadah puasa merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan kita jalani selama 1 bulan. Tapi tak jarang di antara kita banyak yang kemudian menjalaninya tidak maksimal. Mengingat perjalanan puasa ini adalah rangkaian daripada rukun Islam yang tidak boleh kita abaikan begitu saja. Perhatian kita harus total, layaknya kita punya ibadah salat, kita punya zakat, kita melaksanakan ibadah haji dan seterusnya, maka puasa Ramadan juga demikian. Maka hari ini, pada kesempatan kali ini, kita ingin mengungkapkan bagaimana sebenarnya pentingnya puasa Ramadan ini dan trik kita agar kita punya semangat yang sama bertahan hingga akhir Ramadan nanti. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa ibadah puasa ini sering kita tidak merencanakan dengan baik. Padahal ketika kita memahami dan mendengar hadis Nabi SAW ketika berbicara tentang shoma Ramadana imanan wahtisaban, penuh keimanan, penuh dengan perhitungan, maka kalimat ihtisaban ini kita dapat memahami bahwa penuh dengan perencanaan. Dalam kehidupan kita mungkin punya agenda, apa 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun yang akan datang. Rencana-rencana kita ini tidak akan dapat kita gapai, tidak akan dapat kita sampai titik itu kalau kita tidak merencanakan dengan baik. Ramadan itu adalah ibadah maraton, 30 hari 1 bulan. Kalau kita tidak punya perencanaan yang matang terhadap hari-hari yang selama 30 hari ini, tidak jarang di antara kita akhirnya gagal mendapatkan kehebatan bulan Ramadan itu. Kami sering memberikan perumpamaan, andai kata kita ingin melakukan suatu perjalanan, rumah ke masjid kita melaksanakan sholat, kemudian kita menaiki motor. Mungkin ya ketika motor itu kita hidupkan dan langsung kita gas saja, tidak akan banyak efek langsung kepada motor ini. Karena mungkin jaraknya yang begitu dekat. Tapi kalau kita bicara perjalanan dari rumah kita menuju kota yang jaraknya 100 sampai 200 kilometer, entah itu motor kita atau mobil kita, tentu kita harus punya persiapan yang baik. Cek mesin, cek kendaraan secara umum, ya agar kendaraan ini tidak mendapatkan masalah di dalam perjalanan yang jauh tadi. Fisik kita dengan Ramadan kira-kira mirip dengan hal itu. Kalau perjalanan kita Ramadan ini ya bukanlah perjalanan yang panjang, ya mungkin tidak masalah. Seperti perjalanan dari rumah menuju masjid tadi. Tapi Ramadan adalah perjalanan yang lama 1 bulan. Maka fisik yang tidak kita siapkan, yang seperti kendaraan tadi kita tidak panaskan, kita tidak cek businya, kita tidak cek akinya, ya maka apa yang terjadi dengan fisik kita di tengah-tengah bulan suci Ramadan? Tidak jarang kita mengalami turun mesin. Sehingga apa? Semangat kita semakin ke ujung, cenderung semakin menurun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Garis besarnya adalah terkait dengan bagaimana kita dapat mengistiqomahkan dan mendawamkan ibadah yang sudah kita rencanakan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Maka trik agar Ramadan kita ini semakin lebih baik, ya, yang pertama adalah kita bangun niat yang lurus dan azam yang kuat terhadap apa yang akan kita dapatkan di Ramadan kali ini. Kita punya target ibadah. Kita punya perencanaan amal yang mungkin bisa kita kejar. Entah itu terkait dengan puasanya sendiri, kedekatan kita dengan Al-Quran, tadarus, kemudian tadabbur ayah misalkan, ataupun kemudian bicara sedekah atau ibadah malam, tarawih, witir, tahajud dan lain sebagainya. Perlu perencanaan yang matang dan azam yang kuat untuk mengejar terlaksananya ini. Yang pertama. Yang kedua, pemirsa ICBS TV dimanapun berada, kita hadirkan di dalam hati kita adalah punya semangat dawam, punya semangat ingin mengistiqamahkan dia dalam
menjalankan ibadah-ibadah yang tadi. Sehingga di perjalanan Ramadan itu, walaupun mungkin ibadah yang sudah kita rencanakan tadi bagus maksimal, tapi semangatnya tidak begitu kuat untuk mendawamkannya, untuk mengistiqamahkannya, maka ini juga tidak akan mencapai kepada hasil yang maksimal. Maka itu yang kedua, menghadirkan keistiqomahan di dalam hati kita, kedawaman agar ibadah ini bisa berjalan sampai akhir Ramadan. Yang ketiga, pemirsa ICBS TV dimanapun berada, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena walau bagaimanapun ketika kita telisik ayat yang berbicara tentang kewajiban puasa itu, 183, 184 itu, 185 itu bicara tentang puasa, 186 itu bicara tentang doa, yang setelahnya kemudian bicara tentang puasa lagi. Apa kira-kira rahasia kenapa terselip doa, ayat tentang doa di tengah-tengah yang berbicara tentang puasa Ramadan? Tak lain tak bukan, karena memang erat kaitan antara doa dengan puasa ini. Maka hari ini juga pemirsa CBS TV dimanapun berada, bermohon dan berserah diri kepada Allah adalah juga merupakan jalan agar Ramadan kita ini berhasil. Ayolah sesekali mungkin ya, ketika hari ini kita sudah sering bicara tentang doa, memohon kepada Allah dan lain sebagainya. Coba kapan kita benar-benar serius memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapan kita betul-betul bersungguh-sungguh bermohon kepada Allah? Padahal dalam ayat jelas kita dapati. Apa kata Allah dalam Al-Quran? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Yang bersungguh-sungguh pasti kami berikan petunjuk. Yang bersungguh-sungguh pasti kami berikan jalan kepada yang bersangkutan. Hari ini bukan doa kita yang kurang panjang, tapi kesungguhan kita dalam berdoa mungkin yang kurang. Ini 3 kiat kira-kira pemirsa CBS TV dimanapun yang berada, supaya kita dapat mendapatkan Ramadan tahun ini menjadi lebih baik, lebih maksimal, lebih menghadirkan nilai-nilai ketakwaan itu dalam diri kita. Semoga Ramadan kali ini kita betul-betul dapat mencapai gelar muttaqin seperti yang dijanjikan dalam Al-Baqarah 183. Terima kasih. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.